1.1J Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 dikerjakan sebagai tugas, disusun oleh Muhammad Mansuruddin dari SMK Negeri 9 Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak Angkatan ke-11. Pengajaran dan pendidikan. Dalam definisi pendidikan dan pengajaran, menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian penting dalam proses pembelajaran. Pengajaran merujuk pada aktivitas pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran kepada para peserta didik. Bagi Ki Hajar Dewantara, pengajaran bukanlah sekedar proses mentransfer informasi dari guru ke murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak sekedar tentang penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan semata. Lebih dari itu, pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang utuh dan berbudaya, yaitu manusia yang memiliki akal, hati, dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Pendidikan di mata Ki Hajar Dewantara adalah proses pembentukan karakter yang menjadikan seseorang mampu hidup bermakna bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan negaranya. Pemahaman saya sebelumnya yaitu pendidikan hanya melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan, mementingkan ketuntasan materi daripada memahami karakteristik murid, menilai murid dari aspek kognitif dan psikomotorik saja. Setelah mempelajari modul 1 ini, maka saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan pendidikan yang holistik. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Seorang pendidik dengan ilmu yang sudah dimiliki hendaknya mampu menuntun siswa untuk dapat berkembang sesuai dengan karakteristiknya dan menjadi pribadi yang mampu beradaptasi dengan masyarakat. Menuntun di sini dapat diartikan bahwa pendidik mengarahkan perilaku dan pertumbuhan anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman anak. Dalam kegiatan menuntun, pendidik bukan berarti membebaskan dan mengikuti apa saja yang diinginkan oleh siswa, namun tetap memberikan arahan dan batasan agar siswa tidak melampaui batas yang berbahaya. Jika pada sistem pendidikan sebelumnya, pendidik dituntut dengan diberikan batasan kriteria ketuntasan minimum atau KKM dan target materi yang harus diselesaikan oleh semua siswa setiap semesternya. Hal ini berbeda dengan sekarang. Sistem pendidikan sekarang yaitu menerapkan kurikulum merdeka. Pendidik melakukan tes diagnostik di awal sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan setiap siswanya yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan menyusun tujuan pembelajaran dan strategi pembelajaran yang akan diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Pembelajaran yang diimplementasikan dalam kurikulum merdeka bukan menuntut,
tetapi menuntun. Pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas nanti adalah agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan berpusat pada murid, maka perlu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi itu memiliki 3 cakupan. Yang pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten yaitu menentukan apa yang akan kita ajarkan pada murid-murid yang disesuaikan dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu bagaimana murid akan memahami atau memaknai materi yang dipelajari. Apakah siswa belajar mandiri atau belajar berkelompok? Bagaimana memenuhi kebutuhan murid? Caranya seperti apa? Prosesnya seperti apa? Seberapa banyak bantuan yang diberikan? Siapa saja yang memerlukan bantuan? Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu tentang tagihan apa yang kita harapkan dari murid, memberikan tantangan, memberikan pilihan kepada murid, memberikan kesempatan untuk berekspresi dan berekspektasi. Akhirnya, marilah kita menjadi guru yang ditunggu-tunggu oleh siswa kita. Semoga video ini dapat menginspirasi. Salam dan bahagia bagi pejuang pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.